Indonesia berhasil mencatatkan rekor surplus neraca perdagangan selama 23 bulan beruntun. Pada bulan Maret, surplus mencapai 4,5 miliar US dollar. Ini sesuai ekspektasi kah, Esa? Ini sebenarnya malah jauh di atas ekspektasi konsensus pasar ya. Kemarin kan kita CNBC mencoba membuat polling dan surplus yang mereka perkirakan itu hanya sekitar 2,97. Artinya ini hampir jauh di atas konsensus pasar karena ekspornya sangat luar biasa. Kita lihat ekspor dan impor sama-sama tinggi, tapi untuk kali ini ekspor muncul mungkin ya sebagai pemenang karena ekspor tertinggi dalam sejarah itu mencapai 26 miliar, naik luar biasa. Jadi walaupun impor naik, tetap saja ekspor bisa mengimbangi dari kenaikan tersebut sehingga surplusnya sangat luar biasa dan surplus ini nomor ketiga terbesar setelah ketika Oktober kemarin 5,73 miliar, kemudian di Agustus 4,73 dan sekarang luar biasa kali 4,53 miliar. Iya, melihat harga komoditas yang masih bullish, apakah tren surplus ini masih bisa berlanjut, Esa? Kalau melihat ke depan, mungkin kalau bukan kita tidak mengharapkan yang jelek-jelek ya, tapi karena ada perang Rusia ini kemudian ekspor kita sangat luar biasa. Selama ada perang Rusia Ukraina yang sangat memanas, harga komoditas pasti akan sangat naik sekali ya. Apalagi mungkin untuk bulan ke depan batubara Indonesia akan semakin dicari karena kita tahu kemarin di 7 April Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka akan melarang impor batubara dari Rusia sehingga negara-negara Uni Eropa dan kemudian Jepang juga mengumumkan hal yang sama bahwa mereka akan melarang impor dari Rusia sehingga lagi-lagi mungkin batubara Indonesia akan jadi primadona lagi, akan semakin dicari lagi sehingga ekspor batubara kita yang sebenarnya sudah sangat besar sekali ya sekitar 4 miliar Maret kemungkinan akan naik lagi di bulan April karena banyaknya permintaan dari negara-negara yang selama ini menjadi pasarnya Rusia ya, mungkin Uni Eropa, kemudian beberapa negara di Eropa kemudian akan mencari pasar-pasar pemasok batubara selain Rusia dan Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar pasti menjadi salah satu alternatif dari pemasok tersebut. Ya, menurut Anda, Esa, apakah nih surplusnya masih bisa lebih besar ke depannya? Kalau saya melihat mungkin agak mengecil ya karena kita lihat biasanya menjelang 1 bulan Lebaran itu impor akan naik tajam karena ada kebutuhan yang sangat besar di barang konsumsi. Kemudian kita juga lihat bahwa harga minyak sangat tinggi. Kita tahu bahwa kita bukan lagi net eksportir minyak ya. Kita mengimpor minyak dengan hasil impor, terutama hasil minyak mentah yang sangat-sangat besar sehingga itu akan kayak menggerus dari neraca perdagangan kita. Jadi walaupun mungkin batubara sangat melonjak, kemudian CPO juga naik, tetap naik, nikel naik, tapi ada penurun yang memberatkan dari neraca perdagangan itu dari impor minyak dan mungkin barang konsumsi dan karena kita tahu ekonomi kita sedang mulai tumbuh, jadi impor barang modal dan bahan baku penolong juga kemungkinan akan naik di bulan-bulan mendatang. Sehingga impor akan semakin besar, mungkin akan surplus tapi tidak sebesar seperti di Maret ini. Surplus neraca dagang memperlihatkan Indonesia juga masih cukup bergantung ya pada komoditas mentah. Apakah menurut Anda ini momentum Indonesia yang tepat begitu untuk memperbesar hilirisasi? Ya, pengalaman sudah membuktikan ya bahwa kita beberapa kali istilahnya lengah ketika komoditi boom terjadi tahun 70 saat minyak booming, kita masih saat net eksportir saat itu dan kita tidak melakukan banyak hilirisasi. Kemudian ketika CPO booming juga di tahun sekitar 2004 dan 2008 itu juga sangat booming dan kita telat kembali. Jadi istilahnya kita boleh melihat ini sebagai peluang yang sangat besar, ekspor sangat yang besar untuk menaikkan ekspor kita. Tapi bahwa jangan lupa ada tugas berat di depan kita yaitu hilirisasi. Hilirisasi ini bagaimana tidak boleh dilupakan karena hilirisasi itu mungkin kalau kita lihat ekspor yang komoditas itu kan hampir mentah atau walau sudah diolah sedikit jadi nilai tambahnya akan sedikit, tidak banyak menyerap tenaga kerja. Sementara kalau hilirisasi itu kita akan mendapatkan nilai tambah lain dalam bentuk
penambahan tenaga kerja tentu saja dan ekonomi sekitar ya. Jadi ketika nanti komoditi mungkin turun, kita tidak akan tertatih-tatih lagi untuk mengejar ekspor, tapi kita sudah punya pegangan untuk dihilirisasinya.